Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Ya, gimana guys? Kita kemarin sudah menutup bulan September dengan kurang memuaskan ya, dimana kita nggak bisa goals di 100%. Kita hanya bisa mendekati ke 80%. Nah, itu nggak apa-apa, itu kan namanya hidup ya, selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Cuman harapannya kalau memang teman-teman merasa hidup harusnya di bulan ini, teman-teman bisa naik lagi untuk ke atas kembali. Seperti itu. Nah, kita masuk di bulan Oktober ini tentunya dengan semangat baru, dengan warna baru ya. Warna baru ini karena kita sekarang masuk di momen-momen di mana banyak instansi yang mungkin akan banyak mengeluarkan uangnya atau biaya anggarannya untuk membelanjakan biar segera untuk pertanggungjawaban di tahun tersebut. Nah, harapannya teman-teman di bulan ini juga fokusnya beralih ke B2B ya. Teman-teman jangan hanya fokus kepada customer retail yang datang ke toko, tapi juga untuk customer B2B-nya. Nah, untuk target memang belum ada share ya dari manajemen untuk berapa target yang dibebankan untuk di toko Malang di periode Oktober ini. Tapi kalau secara idealnya harusnya sih target itu akan lebih tinggi dari September kemarin. Jadi teman-teman nanti jangan kaget ketika memang targetnya lebih tinggi. Ya syukur-syukur kalau manajemen ngasihnya lebih kecil, nggak apa-apa. Cuman teman-teman sudah punya batasan bahwa memang aku bisa kok melebihi dari target yang diinfokan oleh manajemen, karena udah diinfokan di awal oleh aku bahwa targetnya harusnya tinggi seperti itu. Nah, itu pun juga inline dengan target tipe kalian ya, pasti nanti akan mengikuti. Cuman aku nggak akan banyak nge-share untuk berapa targetnya karena juga aku belum tahu target itu punya berapa seperti itu. Lalu untuk poin selanjutnya action plan bulan ini mungkin sedikit nge-review aja apa yang sudah kita lakukan kemarin di September awal sampai akhir ini. Jadi teman-teman tetap jalani namanya flyering-nya, jangan capek-capek untuk flyering, walaupun flyering itu nggak berimpact langsung dengan transaksi di kalian, tapi ibaratnya kayak kalian lagi nanam aja lah, nanam apapun, nanam cabai, nanam yang lain, itu kan nggak langsung teman-teman tuai di hari itu juga. Jadi tetap nggak apa-apa, tetap rajin-rajin aktif untuk melakukan flyering. Flyering juga nggak harus yang konvensional, harus door to door atau harus ke lapangan kok guys. Tapi teman-teman juga bisa mungkin ngabarin by sosmed kalian kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau untuk action plan yang kedua mungkin sama yang sudah sempat kita singgung di September kemarin. Jadi kita kan sudah ada yang sifatnya eksternal dari artian di luarnya internal kita di Malang, tapi dari manajemen kan juga udah akan support untuk penyebaran titik-titik baliho. Kita sih kemarin plannya sih ada 5 titik ya, di 5 distrik yang berbeda juga, dan semoga impact-nya itu juga luar biasa karena distrik-distrik yang 5 kita sasar ini kebetulan ada 3 distrik Pareto, 2-nya distrik yang memang kontribusinya sangat kecil namun itu ada di irisannya DIC kita kayak gitu. Jadi harapannya sih benar-benar berimpact positif lah, karena memang nggak semuanya orang melek teknologi ya, apalagi Malang teman-teman tahu sendiri. Banyak juga customer yang memang datangnya itu malah kaget sejak kapan ya dia ke rumah ada, padahal kan itu juga sebenarnya udah lama banget gitu. Kadang memang masih belum terkopi ke mereka karena mungkin ya memang mereka bukan pasarnya online, jadi memang nggak bisa terkopi dengan baik, makanya itu fungsinya tadi seperti itu. Itu untuk action plan. Lalu untuk sharing session, nah sharing session di sini aku pengen dengar sih, mungkin teman-teman juga bisa ngasih masukan buat aku atau buat siapapun yang mendengar video singkat ini. Mungkin apakah teman-teman punya nggak action plan lain yang di luar aku sampaikan tadi sebagai bahan sharing session kita hari ini. Mungkin dari Kak Fadi dulu, dari tadi gerak-gerak mas sebenarnya. Action plan ya mungkin yang bakal aku jadiin bahan untuk menunjang penjualanku di bulan Oktober. Di aku sendiri paling nanti beberapa kemarin juga ada customer yang mungkin B2B yang belum sempat transaksi atau mungkin belum sempat beli juga kemarin karena emang belum kita jelaskan untuk produk detailnya kayak gimana gitu. Nah, mungkin kedepannya aku bakal sounding kembali untuk produk-produknya yang mungkin akan membuat customer itu tertarik kayak gitu. Terus yang kedua tetap yang udah jalanin bulan kemarin September bakal aku jalanin juga untuk bulan Oktober ini, yaitu adalah siapapun customernya, walaupun dia naik apapun kendaraannya juga, nanti walaupun dia beli atau nggak beli, tetap nanti aku kasih kontak untuk tanya-tanya seputar produk atau mungkin bakal kedepannya akan transaksi kayak gitu sih.
mungkin Kak ada opsi yang lain. Nambah lagi. Sebenarnya kayak hampir sama aja yang kita lakuin di bulan-bulan kemarin kita. Kalau untuk sekarang kayak belum ada yang terobosan yang baru banget nih yang harus dilakuin karena memaksimalkan strategi yang kayak kemarin, kayak tetap kita masih follow up terus kayak update promo di grup yang kemarin itu juga. Oke, thank you untuk feedback dari teman-teman. Nah gini guys, aku juga sebenarnya punya gagasan sih, cuman masih dalam angan-angan, belum sempat aku realisasikan karena juga ini sepertinya agak sedikit berat ya, karena nanti aku juga perlu tektokan nanti sama area. Mungkin kebanyakan customer kan kalau yang bener-bener nggak awam ya, orang-orang yang tahu dekor rumah, mungkin kan mereka tahunya dekor rumah itu besar dari online. Otomatis kan mereka menganggap online-nya dekor rumah itu udah nggak dilakukan lagi. Nah, aku tuh pernah punya ide ataupun gagasan seperti ini. Jadi misalkan khusus untuk customer yang B2B, tapi untuk mungkin pembuatan kafe atau untuk rumah sakit atau untuk apapun itu yang sifatnya mereka bisa jual nantinya, dalam artian jual bangunan mereka untuk entah itu bisnis atau apapun. Aku pernah pengen nanya ke area aku itu apakah bisa nggak sih, jadi khusus customer yang favorit itu kita akan contohnya kayak membuat vlog singkat di kafe atau tempat usahanya mereka itu yang memperlihatkan bahwa memang produk kita semua, tapi nanti dititip upload di IG atau sosmednya di rumah. Sepertinya itu menarik karena gimana ya, sekali dua uang lah, maksudku kita juga dapat omsetnya, tapi customer juga dapatkan benefitnya. Karena kan kalau kita misalkan hanya menjual produk, otomatis ya maaf nih, karena aku juga pernah di kompetitor, aku pastiin akan sangat susah ya, karena di sini itu untuk beberapa proses after sales-nya setelah produk itu masih dibebankan ke customer, contoh seperti faktur pajak untuk NPL sama perakitan. Dan itu kan lumayan sangat dibebankan untuk customer B2B yang notabene tahunya beres. Nah, aku pernah punya gagasan gitu, cuman belum aku sempat realisasikan dan tanyakan. Barangkali mungkin yang aku sampaikan ini, aku juga pengen dapat feedback dari teman-teman apakah menarik untuk bisa aku bawa di weekly hari Senin selanjutnya. Berarti kayak mereka dapat video promosi itu dari sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya bukan promosi sih, lebih ke arah kita yang kayak mempromosikan bahwa produk yang di rumah udah bisa loh masuk ke instansi ini. Tapi dengan tanda kutip itu akan sedikit kayak termention juga tuh instansinya apa sih, pasti kan akan juga muncul di video. Seperti itu maksudku. Oke sih ya. Terus ya sempat kepikiran juga karena beberapa kan kayak customer yang kemarin kita itu udah beli kanostul dan lain-lain kan juga ternyata ada beberapa cuplikan kayak video-video mereka itu sedang menggunakan produk kita gitu kan. Mungkin dari keluarga atau pas acara keluarga atau mungkin pas mereka gunain untuk keperluan tamu dan lain-lain, mungkin juga bakal bisa menarik customer sih kan. Soalnya produk kita kan maksudnya dalam kondisi mereka gunakan gitu. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya gini, kalau aku pernah berpikir gini, sebenarnya sayang banget kalau misalkan dekor rumah yang setiap store-nya itu nggak punya akun sendiri untuk mengelola sosial medianya gitu. Karena kalau memang terpusat satu akun itu memang sepertinya akan sangat susah ya, karena juga setiap kota kan pasti punya standar besaran bulk order masing-masing gitu. Bagi kita 10 juta besar belum tentu bagi Kelapa Gading besar kayak gitu. Nah, pengennya sih aku memang pengennya itu akan nge-create sosial media khusus Malang, dan nanti ngepostnya mungkin ketika memang tidak diakomodir dengan pusat, kita bisa uploadnya itu dari sosmed kita yang DIJ Malang. Pengennya seperti itu, karena memang kalau memaksakan untuk yang upload nasional kayaknya agak susah ya, karena itu tadi besaran draftnya beda-beda. Kecuali ya kita kemarin kayak Gagu dapat 200 juta, itu kemungkinan pusat masih mau, karena kan memang bab banget gitu. Seperti itu sih. Ya masih jadi angan-angan sih, tapi nanti aku coba sosialisasikan juga ke area aku terkait masalah ini. Seperti itu. Oh ya, lalu tadi aku sedikit pengen itu sih ngebahas yang Mas Fakih juga sampaikan. Jadi untuk yang tadi aku sampaikan kan memang untuk saat ini konteksnya kan B2B ya, tapi Mas Fakih juga kasih gambaran ketika konteksnya itu apakah bisa dirubah ke perseorangan. Sebenarnya bisa juga menarik sih Mas, tapi itu tadi terkadang kan bagus, tapi ketika nguploadnya itu untuk sosmed WA-nya HP toko, karena kan mungkin udah banyak itu yang nge-save HP nomornya toko, tapi misalkan yang nge-save
yang ngasih story itu dari HP Mas Fakis ini kan mungkin yang akan cenderung banyak melihat kan bukan customer ya, tapi saudara kamu sendiri ya. Dan itu juga belum tentu beli. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti bisa buat kita masukkan untuk next action plan di bulan ini. Thank you Mas Aki. Lalu untuk selanjutnya update promo. Nah, update promo ini mungkin yang membedakan cuman bank partner ya, karena udah pasti bank partner udah selesai per kemarin ya, tanggal 30 September kemarin. Jadi Bank Mandiri kartu kredit sudah pasti sudah nggak ada lagi, tapi nggak tahu lagi kalau nanti perpanjang ya. Mana pasti per pagi ini belum ada info untuk ada perpanjangan promosi kartu kredit Mandiri. Jadi teman-teman masih bisa gunakan untuk spin wheelnya sama paylater seperti itu. Sama jangan lupa besok di tanggal 2 teman-teman juga sudah bisa menggunakan promo belanja berapapun dapat hadiah yang ada 4 piring itu. Kalau masalah piring ini kayaknya lebih menguasai Mbak Ida. Monggo Mbak, lanjut. Sebenarnya ada beberapa tiring sih Kak. Kalau untuk tier 1 itu belanja 0 sampai 250 nanti bakal dapat voucher potongan 20.000 untuk next belanjanya itu di 1 juta, minimalnya 1 juta. Terus ada yang dari 250 sampai sekitar 400 itu ada apa namanya produk yang maksimal harganya di 40, terus kayak yang berlaku kelipatan. Nanti yang di paling besar ada juga karpet ukuran 150 juga, terus ada run cushion juga gitu sih. Nanti untuk jelasnya bisa cek di promo ini. Oke siap, aku mau nanya untuk GWP-nya itu apakah boleh pengiriman atau misalkan stoknya habis untuk yang produk itu boleh digeser ke produk lain? Kalau itu bisa juga sih Kak. Oke, thank you Aida. Mungkin dari Mas Wahyu ada penambahan? Kalau misal produknya yang ada di kita aja yang kita ambil, nanti kalau misal kosong boleh ditukar sama produk yang ada. Oke. Yang setara gitu ya. Ya, betul. Oke. Oke, lalu ada promo lainnya nggak guys? Mungkin yang aku kelewat. Kalau saat ini belum sih Kak. Mungkin promo-promo bank lainnya belum ada ya? Paling kalau misal pas hari Jumat ada yang itu BCA Friday. Oke, sip yang itu ya apa? 75.000 Ya, Tuh. dengan minimalnya. pembelian di atas 1 juta. Oke, siap. Thank you. Oh ya, aku lupa mau nanya. Kalau untuk GWP yang spin wheel apa ya jackpotnya? Spin wheel ada iki 2 seater tebus murah dengan 80.000. Oke, sip. Thank you. Lanjut, karena udah masalah promo udah pasti teman-teman menguasai lah ya, karena makanan sehari-hari senjata kalian itu yang paling dimakan selama ini, jadi sudah pasti teman-teman hafal sih. Oke, lanjut di selanjutnya adalah topik briefing hari ini. Nah, topik briefing hari ini itu yang sudah sering kita lakuin baik dari secara teori maupun secara prakteknya di lapangan, yaitu masalah customer service. Nah, di sini mungkin aku pengen role play aja, teman-teman aku minta tolong role play untuk proses transaksinya seperti apa, handlingnya, terus customer service seperti apa. Tapi konteksnya untuk B2B, karena tadi aku awalnya bilang bahwa kita fokusnya untuk saat ini itu untuk B2B bukan perorangan. Anggap aja yang jadi customer, kamu customer dari PT ya, mewakili PT, Pagi sebagai SDA-nya mewakili dekor rumah. Oke. Berarti tetap customer datang ya. Ya. Selamat datang di dekor rumah, Kak. Datang untuk dekor rumah, ada yang bisa dibantu. Ini sih Kak, aku kebetulan dari instansi A nih. Kita lagi ada keperluan untuk pengisian kantor. Lagi butuh sekitar 10 kursi kantor dan juga mejanya juga gitu sih. Nanti kalau untuk ketentuannya itu kayak gimana ya Kak? Kalau untuk dari instansinya apakah apa namanya kayak kita udah terima beresnya? Oke. Yang pertama di dekor rumah Malang ini kita di lantai 1 ada bagian aksesoris ya Kak. Untuk lantai 2-nya kita ada bagian furniture. Kalau misalnya Kak butuh untuk kursi kita langsung bisa ke lantai 2 aja ya. Mohon silakan. Oke, lanjut lantai 2. Untuk kursinya kita ada yang di sebelah sini. Mungkin kakaknya ada yang tertarik. Kalau kursinya kayaknya yang series direktur ini ya. Oke. Butuh 10 item ya Kak? Butuh 10 item. Butuh 10 item. Ini nanti kalau misalnya di kita kakaknya mungkin butuh faktur pajak. Iya, kalau ini soalnya kan kita apa namanya saya sampaikan dulu nih ke bendaharanya dulu gitu. Nanti pastinya butuh faktur pajak juga sih. Oke, nanti kalau misalnya di kita ada 2 opsi, kalau misalnya memang kakaknya butuh faktur pajak, nanti kita bikinin dulu untuk
quotationnya ya nanti sama PIC ku bakal dibantu sih ya. Terus untuk yang kedua, kalau misalnya nanti KKN nggak butuh untuk faktor pajak, kita bisa langsung transaksi aja. Ini ada 10 item. Untuk produknya hari ini kita ada promo minimal pembelian 5 juta. Nanti kalau misal kakaknya tertarik kita bisa spin wheel. Nanti ada jackpotnya, kalau misal kakaknya bisa dapat nomor 17 kita bisa tebus murah sofa iki 80.000. Cuman kalau misal kakaknya tidak tertarik, mungkin kita bisa pakai promo PID yang sedang berlaku. Kita ada potongan diskon 5% untuk minimal belanjanya di 5 juta. Nanti maksimal potongannya di 1 juta ya Kak. Kalau selain promo itu ada nggak Kak? Maksudnya aku kan nih beli banyak nih, kayak 20 item kan. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu untuk di kami ada yang piring. Kalau baru order 3%, oke. Baru order kita ada diskon yang 3% ya Kak. Nanti dari total belanja Kakak kita potong 3% untuk transaksi. Oke. Oh iya, itu tuh udah kayak free ongkir, terus barangnya udah jadi gitu nggak? Kalau ada biaya lain. Untuk kursi ini, untuk pengirimannya biar aman, kita nanti barangnya belum dirakit ya Kak. Nanti takutnya kalau misalnya udah dirakit, sewaktu pengiriman nanti ada kecacatan atau mungkin rusak karena pengiriman kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi kejadian tersebut, nanti kondisi barangnya belum dirakit. Nah, untuk perakitan kita ada 2 opsi nih kan. Kalau misalnya kakaknya mau merakit mandiri, nanti udah ada manual booknya sebenarnya, udah detail juga. Tapi kalau misalnya kakaknya ingin jasa perakitan dari kita, nanti per bayar 170 per item. Itu nggak ada diskon lagi 100 Kalau diskon kita untuk perakitan belum ada. Jadi nanti kayak masih harus nambah lagi ya? Betul, cuman kalau misal masalah ongkir, kita nanti ada potongan ongkirnya Kak. Kalau misal nanti transaksinya kakak ini di atas 5 juta, terus produknya masih produk dari Dekor Rumah, kita nanti ada diskon free ongkir untuk produk ini. Cuman nanti kalau misal transaksinya di bawah itu, paling enggak untuk produk Dekor Rumah sendiri paling ongkirnya 49.000 aja. Kalau untuk pajaknya nanti sudah ditanggung juga kan ya? Betul, pajaknya nanti sudah ditanggung oleh Dekor Rumah. Oke sih, paling nanti coba dikirimin petisinya aja, nanti aku forward ke bendahara. Oke, siap Kak. Mau ditunggu ya. Sip, thank you untuk roleplaynya hari ini. Bener banget yang kalian tadi simulasikan, jadi bener akan ada dua kondisi yang aku bilang nanti yang terjadi ketika kalian handle customer B2B. Yang pertama yang memang pasti akan belanja, dan yang pasti akan belanja itu pasti nggak akan lagi butuh quotation ya, karena kan dia kan sudah pasti tahu kerja apa. Nah, terkadang yang agak sulit yang memang dan agak tricky itu ketika memang dapat customer yang memang minta dulu quotationnya untuk dia ajukan dulu ke bagian pengadaannya atau ke finance-nya. Nah, itu yang memang terkadang membutuhkan waktu. Cuman saran dari aku, kan kita juga sama-sama tahu bahwa di Dekor Rumah itu termasuk retail yang sangat-sangat di luar dugaan ya. Maksudnya gini, kadang stoknya tiba-tiba hilang nol, kadang promonya ada batasnya, kadang batasnya masih lama tapi kuotanya yang habis. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa mengunci customer itu dengan 3 poin yang tadi aku sampaikan. Kak, ini untuk saat ini yang kita diskusi saat ini itu untuk kondisi saat ini. Jadi dengan kuota sisa sekian untuk promonya, lalu untuk promo yang berlaku dengan ketentuan seperti ini saat ini, dan stoknya saat ini sekian. Nah, ketika memang nanti kakaknya ada koordinasi dengan finance dan baru ada pelaporannya misalkan 2 minggu atau 3 minggu lagi, dan balik ke sini, mohon maaf sebelumnya, ketentuan yang di quotation saya buatkan itu belum bisa mungkin kami jalankan sepenuhnya terkait nanti dengan kondisi promonya apakah ada perubahan atau stoknya seperti apa. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa bukan bisa ya, harus memastikan poin itu ke customer, karena takutnya customer itu patokannya itu ya aku maunya transaksi dengan nominal ini masih aku ajuin ke finance, saya nggak mau tahu di Dekor Rumah seperti apa mekanisme kerjanya, cuman yang penting aku tahunya aku dapetin dari sampean, aku maunya transaksi pakai nominal ini. Nah, untuk menghindari itu, jadi aku nggak tolong ke teman-teman untuk langsung di reminder aja terkait poin-poin itu, karena itu sangat-sangat sensitif sih. Itu review ya, terus masukin kalian gitu. Nah, mungkin itu aja untuk terkait masalah update promo hari ini. Nah, saat ini kita step selanjutnya adalah terkait masalah motivasi. Nah, di sini mungkin aku nggak akan ngasih motivasi ya, mungkin lebih ke arah games, karena kan kita di bulan baru benar-benar harus nge-refresh dengan yang ceria-ceria. Nah, aku pengen teman-teman itu kalian pernah nggak sih main gini-ginian tuh, yang jempol-jempolan itu? Nah,
Aku pengen teman-teman saling pegang lalu main satu-satu. Aku pengen banyak-banyakan dalam waktu 30 detik siapa yang paling banyak. Nah, kalah dong. Aku kecil. Maksudnya kan bisa menghindar dan lain-lainnya. Maksudnya kan ini tricky banget nih. Nah aku pengen lihat 1, 2, 3. Temannya membantu. 1 sama 2 1. Sama. 3 2. Oke, waktu habis. Siapa yang menang? Ya saya, dari saya lebih. Oh betul. Nah guys, kalian sadar nggak sih sebenarnya games itu kan sama seperti hidup kita di dekor rumah. Kadang kan tricky, kadang itu dijadikan sebuah wadah untuk kita bisa kerjasama dan ada drama-drama dan intriknya. Nah terlepas memang kalian itu adalah seorang pesaing ya dalam hal SDA ini, cuman kan kita tetap satu toko satu atap. Harapannya sih kita bisa bekerja sama dengan baik. Kenapa tadi kalian nggak berpikir contoh masalah aku? Jadi kita gantian 1, 2, 1, 2. Itu kan akan lebih banyak poin yang value yang bisa kita dapatkan bareng-bareng. Toh juga pada akhirnya juga untuk kebutuhan toko kita bersama. Dan memang ketika nanti ada kondisi-kondisi yang memang memerlukan kita membantu teman-teman SDA mungkin lagi terpuruk, mungkin kita juga pasti akan membantu. Contoh misalkan Fakih kan tinggal 20 juta untuk pencapaiannya pada hari ini. Kalau kebalik kamu, nah otomatis kan ketika Fakih sudah di atas tim 100 pasti juga akan membantu. Nah harapannya sih aku pengen teman-teman seperti itu juga Oktober ini. Jadi kita memang berkompetisi tapi secara sehat dan juga harus saling support untuk membantu. Karena di sini kan kita semua juga manusia punya ingatan yang kadang kita lagi nervous, lupa promonya apa aja, mungkin ketika aku nanya ke siapa, minta tolong aja dibantu seperti itu. Aku pengen teman-teman seperti itu. Nah mungkin itu aja untuk games pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup briefing hari ini, kita berdoa dulu agar apa yang kita harapkan pagi ini, apa yang kita diskusikan tadi itu semuanya lancar dan berubah menjadi sebuah value dan omset untuk perusahaan ini maupun diri kita sendiri. Nah berdoa dimulai. Kalau kata Pak Ustadz, berdoa tidak pernah selesai. Happy selling hari ini. Baiklah.